Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi insan mesra dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kami informasikan 2 hari ini bahwa insya Allah hari ini kita akan kembali bersama di ruang bincang literasi dan kita akan berbicara bagaimana meningkatkan minat baca melalui program literasi di masjid. Dan hari ini kami sudah kedatangan 2 narasumber, orang-orang hebat. Yang pertama Ibu Minarti. Ita Minarti. Iya. Ita Minarti maksud Beliau saya. ini relawan literasi, Pak Dimas ya. Iya, Namanya relawan berarti kerjanya kemana-mana menguras atau menghibahkan energi dan tenaganya untuk kepentingan bangsa. Dari Perpurnas RI ya Bu Ita ya. Perpustakaan. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan yang kedua, iya, dan tetap sehat Bu ya, tentunya semangat. Iya. Dan yang kedua adalah Pak Rahman DJ, Ini Sekretaris Pengurus Masjid Raya. Tidak asing lagi ya, di tokoh masyarakat sudah cukup dikenal, organisasi, politik. Beliau juga punya bahan literasi yang cukup. Tadi kita sudah bincang sedikit bahwa dulu itu beliau sering ke perpustakaan. Namanya Gramedia dulu ya. Para media. Dan sekarang masih suka juga membaca. Alhamdulillah rekan jejak beliau ini kalau kita berbicara terutama di pengurusan masjid sekarang ini banyak sekali inovasi. Termasuk keberadaan perpustakaan ini di masa kepengurusan beliau dan Pak Ketua Pak Haji Latif Hafid dan juga Pak Bendahara Pak Haji Cakram. Apa kabar Pak Rahman DJ? Alhamdulillah. Semoga semua insan mesra dimanapun berada sehat walafiat dan kru Radio Mesra yang sementara bertugas ini semoga semua diberi kesehatan. Dan terima kasih para mandiri juga Ibu Ita di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk berdialog bersama kami di sini. Dan yang menarik tema kita hari ini. Temanya apa ini, Mas? Tema kita hari ini meningkatkan minat baca melalui program literasi di masjid. Baik, kita awali dulu sebelum ke Ibu Minarti, kita ke Pak Rahman DJ dulu sebagai inisiator dari terbentuknya perpustakaan yang nantinya menjadi cikal bakal tempat gudang ilmu ini Pak Rahman DJ. Apa latar belakang Pak Rahman DJ berinisiasi bersama teman-teman masjid mengadakan perpustakaan di masjid ini? Silakan Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan mesra dimanapun Anda berada. Semoga hari ini senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin bicara sedikit bahwa tadi ini Pak Bagus dan Pak Dimas. Ini lagi sibuk-sibuk persiapan insya Allah besok Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA akan hadir di Masjid Raya dan bertindak selaku khotib. Insya Allah semoga tidak ada halangan. Dan tadi ini sudah kerja bakti di sekitar masjid bersama dengan teman-teman dari pemerintah kota. Alhamdulillah. Semoga semua berjalan dengan lancar sampai hari H besok, hari Jumat. Amin. Kami ingin bercerita sedikit bahwa baru-baru ini kami selaku pengurus Masjid Raya dan pengelola perpustakaan Gurta ini telah menerima bantuan sebanyak 1.000 judul buku. Dan 1.000 judul buku dari perpustakaan dari Perpurnas RI dan kami juga dapat 1 buah lemari rak buku. Alhamdulillah. Dan sekira untuk kedepannya kami ini sudah mulai berbenah. Jadi dari dulu memang di Masjid Raya ini ada perpustakaan. Cuma karena lambat laun sudah lama bukunya sudah ini dan saya lihat bukunya sudah satu-satu sudah mulai menghilang. Dan alhamdulillah semangat kami kembali ini setelah kami ada komunikasi dengan Dinas Perpustakaan Kota Parepare. Alhamdulillah terima kasih Dinas Perpustakaan Kota Parepare yang telah mensupport membantu kami untuk mendapatkan bantuan 1.000 judul buku dari Perpusnas RI. Berarti para mandiri dan kawan-kawan ini bukan hanya menempatkan masjid sebagai tempat ibadah, tapi sebagai tempat persatuan dan juga tempat mencari ilmu begitu ya Pak Rahman. Jadi langkah-langkah kami ini supaya lebih
persoalan literasi ini, minat baca ini lebih meningkat, terutama khususnya di Masjid Raya ini. Jadi kami sudah sampaikan kepada jamaah bahwa kita ada perpustakaan, kalau niat mau baca kami persilahkan, dan kami juga sudah sampaikan DDI sekolah di bawah itu, dan insya Allah kemarin Pak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa insya Allah 2 kali 1 minggu anak-anak ini kita dorong masuk di perpustakaan. 2 kali 1 minggu, dan insya Allah kami juga akan berkomunikasi dengan sekolah di depan ini, Pak SMP Negeri 10, untuk mengajak juga muridnya kalau waktu senggang untuk masuk ke perpustakaan masjid untuk ikut membaca. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi kami untuk menggelorakan kembali perpustakaan ini di masjid ini adalah agar supaya generasi muda kita ini, anak bangsa ini, lebih luas pemahamannya terkait dengan persoalan-persoalan dunia, persoalan agama, persoalan sosial kemasyarakatan. Nah, supaya mereka punya bekal nantinya ke depan. Dan saya kira memang harapan kita untuk anak bangsa ini semua, kita berharap anak bangsa ke depan ini sampai 2045 ini sudah menjadi generasi yang cerdas semua. Makanan bergizi itu diciptakan oleh Pak Presiden Pak Prabowo, itu misinya seperti itu. Supaya anak kita terpenuhi gizinya dan semakin tambah kecerdasannya. Seperti begitu Pak Maman. Dan tentunya Pak Rahman Deja sangat lebih paham bahwa agama tanpa ilmu itu nonsen. Wah, nonsen. Karena ilmu itu adalah pintu gerbang dunia akhirat, Pak Rahman Deja. Kalau dia berilmu dan dia beragama itu luar biasa. Berilmu dan beragama. Tapi kalau dia cuma berilmu saya tidak beragama, ini juga beragama tapi tidak berilmu, ini juga yang. Dan ilmu ini wajib para wajib menimba ilmu ya. Tuntutlah ilmu sampai liang lahat. Luar biasa. Tapi jangan ilmunya dituntut. Pengetahuannya yang dicari. Nah, kita ke Ibu Minarti nih, relawan literasi masyarakat. Nah, ini kan sebenarnya agak sedikit pergeseran tentang literasi ini. Kalau kita melihat fenomena sekarang ini, zaman digitalisasi ini, anak muda kita lebihnya condong ke video, melihat seperti tayangan-tayangan media sosial yang dalam tanda kutip kurang mendidik lah gitu. Nah, pandangan Ibu Ita Minarti terkait dengan literasi sekarang ini seperti apa ini, Pak? Ibu? Sebelum menjawab itu mungkin saya introduction dulu kali ya. Hai semua. Saya Ita Minarti, relawan literasi masyarakat yang kebetulan dipilih oleh Perpusnas setelah beberapa seleksi. Itu Relima itu punya tujuan untuk lebih meningkatkan pelayanannya perpustakaannya di daerah. Nah, kalau pertanyaannya Bapak nanti mungkin lebih jauh nanti diobrolkan lagi lebih dekat tentang Relima. Tapi menjawab pertanyaan Bapak, literasi sebenarnya literasi itu kan sebenarnya luas. Nggak hanya baca tulis gitu. Jadi kalau yang Anda maksud ini sebenarnya itu juga literasi digital. Cuman kita itu tuh memakan mentah-mentah. Jadi orang tua anak-anak nggak bakal pegang ini kalau nggak dibeliin orang tuanya. Nah, yang perlu ditekankan tuh justru parentingnya, Pak. Jadi literasi digital ke orang tua gitu. Jadi orang tua harus mengerti dulu. Lu beliin anak lu gadget ini tuh untuk apa gitu? Untuk apa gitu kan? Untuk menenangkan dia atau untuk Anda biar lebih free gitu. Nggak diganggu gitu. Jadi itu termasuk literasi digital, Pak. Jadi sebaiknya gitu. Orang tua itu tuh diajarkan dulu gitu. Diberi pemahaman bahwa diarahkan bahwa ini tuh alat yang bisa sangat berbahaya dan bisa sangat membantu. Jadi ada dua, surga neraka nih ada di alat gadget apapun itu, mau itu handphone apa gitu segala macam. Pedang gitu ya. Iya, Bapak. Jadi bisa untuk membela, kalau pedang bisa untuk membela, bisa buat membunuh gitu kan. Buat bertahan atau buat membunuh gitu kan. Jadi literasi digital itu dulu yang diperingati. Mengenai anak itu lebih tertarik dengan ini, itu sudah apa sih saya sudah dari bayinya, sudah dari awalnya manusia itu punya indera mata gitu kan, otomatis sesuatu yang lebih cepat pendengaran dan mata itu lebih cepat
tertangkap gitu kan. Nah, waktu kita masih kecil itu lebih peka yang itu. Makanya di sekolah tuh diajarin menyentuh apa segala macam kan, karena itu alat pengindra setelah mata dan telinga ya. Ini direbut. Jadi ini sama anak-anak alat yang pendengar sama telinganya matanya itu direbut sama ini. Ini lebih menarik. Nah, makanya ini lebih didengerin sama anak-anak. CCTV lebih ditakutin daripada Tuhan. Bener tuh. Iya kan, takut di-unfollow daripada dimarahin mae. Perhatian orang tua juga kayaknya lebih ke anak-anak lebih hampir daripada kita nih. Iya, Bapak, anaknya panggil nak gitu kan. Entar dulu, Mak, gua. Iya, benar. Iya kan, Pak. Jadi jadi ini tuh sebenarnya tidak berbahaya selama kita mengenal bagaimana kita tahu literasi digital gitu, memanfaatkan ini lebih baik gitu. Nah, terkait dengan inovasi Pak Rahman Diji di masjid ini kan, bagaimana responnya Bu Ita terkait dengan bersyukur banget ketemu orang seperti Pak Rahman yang responnya sangat bagus, terus diajakin ke sini ketemu sama Bapak-bapak. Kedepannya lebih bagus lagi hubungannya. Karena Relima itu saya diberikan SK ini sampai tugasnya tuh sampai Desember, Pak. Tapi saya jadi relawan tuh sudah dari dulu, dari masih kuliah di sini itu di RBCD saya, Pak. Di Jalan Jenderal Sudirman. Salah satu tugas saya adalah membersamai rekan-rekan, karena di Parepare ini kan ada 24 Pak teman-temannya masjid perpustakaan banyak temannya para mandi jadi banyak temannya yang terima 1000 buku. Jadi saat ini itu ada 1000 buku ya. Jadi 1000 buku itu kali 24 titik untuk tahun 2025. Itu tidak terhitung dari 2024. Jadi kalau data dulu sedikit ya Pak ya. Jadi datanya itu tuh dari 2005 sampai 2025 itu ada kurang lebih 2000 titik penerima bantuan di Sulawesi Selatan. Kalau di Parepare itu kurang lebih ada 47 titik ya di kota Parepare yang dalam rentang tahun 2014 sampai 2025. Yang tahun ini itu 24. Jadi ada 24.000 buku dan 24 rak buku yang sudah disebarkan di Parepare. Bagian dari tugas saya itu adalah membersamai rekan-rekan seperti Bapak Rahman di Perpustakaan Guruta ini untuk mencari atau mengimplore bagaimana memanfaatkan buku itu, karena kan banyak ketakutan tadi itu. Wah, anak-anak lebih suka HP daripada anak. Tantangannya kita balik lagi ke psikologi anak, ke psikologi orang tua. Buku anak nggak harus ke anak, Bapak. Jadi mama boleh baca buat anak Jadi pikir saya kalau untuk masjid kita nanti ini insya Allah setelah kenal lebih jauh nanti mungkin kita bisa melibatkan majelis taklim, bisa ngelibatkan bapak-bapak yang sholat Jumat kan biasa bawa anaknya. Remaja masjid. Remaja masjid baca bareng orang tua dan anak. Orang tua anak. Saya selalu bawain orang tua dan anak. Karena nggak ada sekolah buat orang tua. Jadi orang tua dan anak itu mau ayahnya sama anaknya atau ibunya sama anaknya. Jika keluarga itu dekat, insya Allah lebih gampang untuk mengontrol. Gitu. Dan insya Allah hasilnya juga anak-anak itu nggak bakal susah di apa istilahnya ditegur tanda kutip dari orang tuanya gitu. Dibimbing jadi, gitu ya. Dibimbing. Jadi sekolah, masyarakat dan orang tua gitu, keluarga kan. Nah, 3 hal ini yang bisa membentuk generasi emas ke depannya. Gimana gambaran prospeknya begitu? Tata perpustakaan ke depan ini. Ada nggak gambaran prospeknya nanti seperti apa ini? Prospeknya menurut saya sih bagus banget karena kan bantuannya Perpusnas itu kan Pak nggak hanya buku. Jadi ada kalau nggak salah ada 6 macam bantuan. Itu ada namanya titik baca. Titik baca itu tuh perpustakaan jika sudah diberikan NPP ya Pak nomor pokok perusahaan perpustakaan. Itu akan terkontrol dan bisa melaporkan apalagi sih yang dibutuhkan. Nah, salah satu bagiannya itu adalah memberikan digital. Jadi apa sih istilahnya teknologi. Jadi kayak misalnya ada TP-BIS. Jadi TP-BIS itu layanan sama bimbingan teknis buat pengurus perpustakaan. Nah, jadi nggak dikasih doang Pak terus lo jalan nggak? Gitu kan? Udah nyampe bahasa Bugisnya le kampi muy.
Rekamping, Rekamping, jadi ya, ada ya, binteknya. Pak Maman itu tadi yang saya bilang Iya, jangan iya. sampai Perpusnas hanya serahkan ini ke semua apa namanya perpustakaan yang ada di Kota Parepare ini kemudian dilepas gitu aja, tidak dibantu gitu, tidak diurus. Ini kan sementara banyak perpustakaan di Parepare ini yang belum punya nomor pokok perpustakaan. Kalau yang saya dengarkan nanti ini perpustakaan ini jadi satu atap di seluruh Indonesia ini. Ya, satu atap nanti di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu mungkin macam kami ini di Masjid Raya ini butuh pendampingan gitu. Pendampingan supaya ya lebih terarah terkait dengan apa namanya proses nantinya. Di perpustakaan itu masih banyak kebutuhan loh. Kita butuh komputer yang khusus untuk perpustakaan itu, supaya semua buku yang ada di dalam perpustakaan itu tercatat dengan baik. Nah, khusus untuk kita di Masjid Raya ini untuk sementara dari 1000 judul ini kita hanya mau dulu apa namanya membaca saja dulu. Kita belum bisa untuk meminjam gitu. Kita belum bisa untuk meminjam karena kenapa? Kita mau dibaca aja dulu. Habis sholat gitu ya, para mantan bisa membaca di situ. Karena kenapa ini sedikit sekali, hanya 1000 judul, dan sekira kalau ada yang bawa pinjam dan tidak kasih kembali ini yang bisa berkurang. Pertanggung jawabannya. Iya, itu yang jadi. Kepada Allah gitu. Buku andalannya nih. Pertanggung jawab pinjam buku jangan kepada Allah, kepada para. Saya bilang jangan dulu dipinjam gitu. Dibaca aja dulu. Kami loloskan baca di ruangan itu AC-nya cukup dingin, seperti ini dingin, luar biasa dinginnya. Bagus. Dan sekira di situ tenang sekali ya. Dibaca aja dulu, besok datang lagi gitu ya. Kalau orang-orang apa namanya, bapak-bapaknya atau ibu-ibunya mau membaca boleh. Di sana ada apa namanya warung-warung kecil penjual kopi sambil minum kopi sambil baca gitu. Santai. Buat senyaman mungkin ya Pak ya, biar datang gitu. Mereka supaya datang. Kita sebenarnya pengen tahu juga perpustakaan itu apa sih sebenarnya? Apakah tempat buku saja atau apa itu sebenarnya? Kalau menurut saya perpustakaan itu pusat informasi. Gitu ya. Harusnya di situ juga ngasih tahu di mana toko kopi yang enak gitu. Oh gitu ya. Jadi bukan hanya tempat buku berjejer gitu ya kan? Di pikiran kita ketika perpustakaan tuh ya ada rak, ada buku itu perpustakaan. Jadi itu zaman saya. Iya. Zaman saya juga tuh. Sesama angkatan tua. Iya. Jadi zaman saya itu buku sudah barang mewah ya. Kita ke perpustakaan untuk ngantri gitu. Bukunya Bu, ya, tunggu seminggu lagi baru balik gitu ya kan. Zaman kita. Nah, kalau yang sekarang mudah-mudahan sih Perpusnas juga sudah berusaha untuk bertransformasi perpustakaan. Tadi kemarin juga saya sudah sering beberapa kali ngobrol sama Pak Kadis, Kadis Perpus. Itu saya lihat juga kita punya di Parepare ini alhamdulillah sudah lumayan. Jadi ada pojoknya itu buat anak gitu kan. Jadi yang bawa anaknya bisa baca buku di situ, bermain. Harusnya sih area itu bisa buat bermain gitu kan. Terus ada digital, jadi ada programnya perpustakaan namanya Pokadi, pojok baca digital gitu. Pojok baca digital. Iya, jadi ada kalau nggak mau buka lembar-lembar buku atau mungkin bukunya itu sudah tidak bisa dibuka-buka lembarnya lagi, itu bisa dibaca secara digital di perpustakaan. Terus kalau ngelihat membandingkan perpustakaan di luar Parepare yang pernah saya datangi itu Pak, kita baca bukunya tuh sebenarnya udah nggak pegang bukunya lagi gitu. Dia sudah pakai microchip dia. Nyari bukunya tuh udah nggak pergi ke shelf gitu. Jadi pakai alat gitu. Tapi namanya itu kan ini lebih canggih lagi. Dan saya kira memang pasti kita jempol ini apa namanya Kadis Perpustakaan beserta orang-orangnya di bawah, staf-stafnya. Pak Haji Ahmad Master ini luar biasa apa namanya yang dia lakukan untuk meningkatkan minat baca. Kemarin hadir di ngopi berjamaah, ngobrol perkara iman bareng jamaah di Masjid Raya, dan beliau siap untuk bawa itu apa namanya mobil kelilingnya perpustakaan kelilingnya itu ke Masjid Raya ini. Kemarin ada jamaah yang minta ke Masjid Raya. Dia minta. Jadi di situ kan ada lengkap dalam, ada perpustakaan digitalnya juga. Ini seperti mobilnya Mbak Ita juga ini. Sudah ada juga ya. Ada buku dalamnya. Supir Pak.
Selain relawan, saya juga supirnya Otomaca. Jadi kalau anak-anak kecil itu mungkin sudah kenal Otomaca, atau kalau Anda jalan-jalan ke Masjid Terapung itu ada mobil van, minivan, supirnya cantik gitu. Luar biasa. Saya itu. Asli. Nanti dibawa juga ke Masjid Raya itu. Insya Allah, Bapak saya siap. Nanti kalau boleh. daripada dia parkir di sana, jadi itu kami itu benar-benar dari pribadi gitu kan. Jadi bersama-sama beberapa pihak itu membeli mobil bekas, lelangannya BRI, terus kita sulap, desain ya, ditempelin stiker, terus ditaruhin rak gitu, dipasangin lah itu buku itu datang. Jadi kemarin kami ngelapak Pak istilahnya. Jadi relawan-relawan di seluruh Indonesia. Oh ya, by the way, ada 180 relawan literasi masyarakat seperti saya sekarang ini di seluruh Indonesia, dan berusaha untuk meningkatkan lagi fungsi perpustakaan di daerah masing-masing gitu. Ya, alhamdulillah itu tadi. Saya ingin bertanya dulu sama Mbak Ita. Mohon maaf nih Pak Muhammad, saya bertanya dulu. Silakan, lanjut. Sebenarnya seperti Masjid Raya, ini kan sudah ada perpustakaan Gurta. Gurta itu berarti guru. Guru ya. Guru Anda. Iya. Sekarang apa yang mesti dipersiapkan sekarang untuk perpustakaan Gurta ini agar supaya terdaftar, kemudian lebih maju gitu. Legalitas formalnya. Kalau yang sekarang saya lihat kemarin datanya. Ada Pak Ketua DPR mau bergabung? Ya, silakan. Iya. Baik. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Ketua DPR, Kota Parepare. Pak, iya silakan. Menarik ini terkait perpustakaan masjid. Iya. Ini temanya perpustakaan masjid ya? Iya. Siap, Pak Ketua. Iya. Ya, jadi kemarin saya bincang-bincang Pak Rahman itu terkait dengan dokumen-dokumen yang ditinggalkan oleh Andre Gurta Kiai Pak Baja yang ada di Masjid Raya. Itu yang mungkin bisa juga bisa dibaca oleh umum. Tapi kalau kondisinya sudah direplikasi, lebih baik di kopi baru yang siap untuk dibaca. Ya kita berharap semua masjid ada perpustakaannya. Betul. Siap. Tapi yang mungkin yang awal kita dulu di Masjid Raya lah. Karena memang kan minat literasi kita sekarang ini turun drastis. Padahal sebenarnya sumber peradaban itu ada di perpustakaan. Betul. Ya, kalau saya juga anggota Perpustakaan Nasional. Saya sudah kartu anggota. Kalau Masjid Raya buka perpustakaan, saya bisa kasih buku-buku, masih banyak buku di rumah. Terima kasih banyak Pak Ketua. Jadi Pak Ketua ini adalah Dewan Penasihat Masjid Raya juga. Iya. Ada beberapa buku bukunya. Insya Allah berkah. Buya Hamka. Ada di rumah, bisa lumayan lah, mungkin sekitar kalau sampai 50 eksemplar bisa. Wah, subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua. Ya, tapi sudah banyak memang juga saya sarankan ke ada beberapa perpustakaan saya pernah kasih. Perpustakaan SD34, DDI Takwa. Para anak-anak yang biasa kasih datang di rumah minta buku. Iya, saya dulu hobi beli buku. Rajin baca, cuma sekarang matanya sudah kalah jadi. Saya lihat sendiri Pak Ketua ini kalau keluar daerah di perjalanan dinas selalu beli buku, tahun 2-3 kalau pulang. Beli aja Pak. Tadi malam sempat baca buku lagi. Iya. Prancis, buku Yama. Wah, subhanallah. The Great Destruction. Iya. Bawa saja dulu sih di Pak Ketua. Gangguan besar. Iya. Tatanan sosial. Jadi ini penulis Amerika ini yang sudah memprediksi bahwa suatu saat memang dunia ini akan terganggu oleh empat hal. Tapi saya tidak menjelaskan singkat. Pak Ketua mungkin ada kata-kata motivasi buat insan mesra ini agar semangat kita membaca ini seperti apa? Ketika kita tidak membaca seperti apa? Karena ini kan ilmu ada di membaca ini. Ada kata-kata motivasi. Kalau pengalaman saya membaca itu pembiasaan. Iya. Pembiasaan. Kalau orang tidak biasa baru lihat buku langsung mumet. Iya. Itu persoalan pembiasaan saja. Betul. Saya kalau buku tebal, makin tebal buku, rasa saya makin tertantang untuk baca. Kalau tipis tidak minat saya. Kalau ada buku
ke Gramedia ada buku tipis, mana saya beli. Tapi kalau buku tebal saya suka beli, harus tantang. Iya. Saya kuat-kuatnya membaca dulu, kalau buku tebal saya biasa habiskan cuma 1 hari. Itu motivasinya. Iya. Tebal. Dan memang negara maju itu harusnya masyarakatnya kuat dengan literasi Pak Ketua ya. Oh iya Pak, tidak ada orang yang hebat kalau tidak bisa baca buku. Iya. Ya, ada apa namanya, kata bijak bilang begini. Iya. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Iya. Untuk menangkapnya, membaca. Iya. Ya, begitu. Jadi orang tidak bisa hebat kalau tidak banyak membaca. Iya, kata kuncinya kalau mau hebat banyak-banyak membaca. Iya. Ya. Orang Arab bijak bilang itu teman dulu yang paling bagus itu adalah buku. Buku, iya. Luar biasa. Makanya ayat pertama kan Ikra. Penyakitnya itu, memang kalau orang pinjam buku susah kembalinya itu. Mungkin karena cintanya sama buku itu. Saya pernah. Saya sudah pengalaman Pak. Orang mahasiswa, orang biasa, teman sampai ustaz yang pernah pinjam buku tidak ada kembali. Kalau dikasih pinjam sudah ditambahin ikhlas gitu. Salah orang yang meminjamkan buku itu. Bilang, ya Pak Mamang orang bilang begini. Orang bodoh itu yang pinjamkan buku. Ya. Tapi lebih bodoh yang kembalikan buku. Iya. Orang pintar yang pinjam bukunya. Jadi kalau pinjam buku jangan kembalikan. Ya, begitu. Yang kasih pinjam harus sudah dengan ikhlas. Iya. Supaya berkah ini kesehatan. Nanti Pak Rahmat ke rumah lah. Siap Pak Ketua. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ketua. Tambah lagi koleksinya. Di rumah man. Kalau di rumah mungkin masih ada sekitar 500-an judul lah masih ada. Subhanallah. Boleh. Allah berkah Bapak. Amal jariah itu lagi. Ini yang mana cocok masuk di perpustakaan. Siap Pak Ketua. Ambil aja semua Pak. Terima kasih banyak Pak Ketua. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Salam. Beliau ini Dewan Penasihat Masjid Raya. Iya. Sekaligus Ketua DPR. Tidak pernah berhenti memberi kita di pengurus Masjid Raya ini. Motivasi selalu. Tuh kayaknya sering-sering gini deh ngajakin saya ke sini, ntar dapat buku lagi masjidnya. Beneran. Ini kayaknya Pak Ketua nih nelpon ngasih buku karena saya di sini. Wah, enggak bercanda. Bisa jadi. That's part of my joke. Oke. Saya pernah juga dapat 300 judul dari Mbak Yesi Gusman. Alhamdulillah. Yesi Gusman di Jakarta. Saya pernah waktu masih sekretaris KMPI Kota Parepare dulu. Saya pernah menyurat ke beliau dan diberi 300 judul. Alhamdulillah bermanfaat sekali sampai sekarang. Banyak generasi muda yang suka pinjam gitu. Jadi Ibu kita sepakat ya bahwa mau hebat harus membaca. Negara yang besar, negara yang maju pasti literasinya kuat. Gimana nih Bida? Pintu dunia. Kita kalau mau suruh keliling dunia pakai duit apa coba? Kan? Literasi ya. Kalaupun kau enggak baca buku literasi, jadi kau gunakan digitalmu itu untuk mengenal dunia gitu. Pakai untuk jadi istilahnya gini lah, kadang juga orang kan, gue malas baca, gue sukanya nonton. Loh itu bagian dari literasi. Ya kan, visual toh, film, asal yang dinonton juga yang benar gitu kan. Istilahnya jadi istilahnya diarahkan. Jadi kayak kata Pak Ketua tadi itu dimulai dari kecil kan, pembiasaan. Nah, kalau pembiasaan itu kan berarti dari keluarga, Pak. Ya kan? Jadi balik lagi buku-buku yang untuk yang saat ini yang masjid sudah punyai itu 1000 buku untuk anak gitu kan. Itu tidak harus ke anaknya, maksudnya ajaklah orang tuanya. Kalau anaknya belum bisa baca, bacakan gitu kan. Atau nanti kita bikin program-program ke depannya Bapak ya, monggo silahkan saya diajak atau di ini bedah buku kah misalnya kan. Bedah buku kah, meskipun itu Pak buku cuma 6 lembar, 6 halaman boleh dibedah loh Pak. Banyak sekali yang bisa dibedah dari situ. Gambarnya bisa diobrolkan sama anak-anak. Ada lagi yang nanya sama saya, Miss bagaimana Miss kalau misalnya anaknya Dede tidak mau sekali membaca, jangan disuruh membaca. Istilahnya gini, kan anak-anak diajak untuk mengenal dulu. Dulu ada majalah Bobo tuh namanya, saya suka tuh. Iya kan. Saya suka baca dulu tuh majalah Bobo. Maksudku tuh jangan dipersulit gitu loh. Jangan dipersulit bahwa anaknya enggak bisa gitu. Memang enggak, karena Angdat belum kasih lihat gitu. Bahwa tidak hanya seperti itu. Kita kan letterlet, pelajaran itu harus begini gitu. Padahal kan enggak harus gitu. Anak nggak bisa bacakan, habis itu tanyain
komunikasi, dia bakal mengekspresikan dirinya, mengekspresikan pikirannya. Siapa tahu dia suatu saat dia bikin buku justru, ya enggak? Nah kan, dia belum nih kan bagaimana caranya mau disuruh membaca, menulis apa saja belum bisa. Lo jangan pakai suruh menulis, menggambar kasih pensil warna. Iya kan? Menurut tadi nak ceritanya seperti apa gitu kan? Warna apa bagus nih kalau warna begitu dik. Jadi kita juga kenal anaknya gitu. Ini curiga pendidik juga ini. Luar biasa ilmunya seperti ini. Saya dulu di Australian International School. Oh iya. Itu. Kalau perbandingan bisa cerita antara anak-anak Australia dengan anak Indonesia ini. Nah, kalau saya ngelihatnya gini, perbandingannya saya nggak mau ngejudge anak kecil karena anak kecil tuh cermin dari kata orang loh ya. Tapi itu tidak bisa dipukul 100% pencerminan dari orang tuanya, enggak juga. Jadi saya agak kontra sama yang namanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tidak terlalu. Nggak terlalu ya. Ya nggak terlalu. Apalagi di pinggir jurang itu. Jadi kalau saya ngelihatnya Bapak dari di pendidikan yang saya pernah lihat gitu kan, yang menurut saya efektif buat anak-anak adalah mencontohkan satu, itu kan. Yang kedua terlibatlah langsung dengan anak, jangan ngejudge. Ayo nggak bisa. Nah, anak-anak zaman now bilangin gini, you juga nggak bisa. Iya. Kan jelek gambarnya nih. Terus habis itu marah mina, cubik mi anaknya, pukul mi anaknya, bilangin banyak, bilangin minakal. Anak-anak yang dibilangin begitu pasti langsung dia begini, ih nakal memang kak, ya kan? Padahal that's you yang kasih brand gitu, you yang kasih bahwa dia seperti itu gitu loh. Istilahnya gini, berusahalah gitu kan, berusahalah yang terbaik. Kalaupun nanti hasilnya seperti apa, kan Anda tahu sebagai orang tua, Anda tahu bahwa itu sudah Anda berikan yang terbaik. Seperti Masjid Raya misalnya, kita sudah punya buku, kita sudah ajakin, kita sudah di Radio Mesra, kita sudah ngomong, kita sudah kasih workshop apa segala macam. Kan kita sudah berusaha gitu kan, daripada kita terima buku, udah diam gitu. Kalau ada yang datang yuk foto bareng bukunya ting gitu. Enggak efektif gitu. Makanya ya itu mudah-mudahan relawan Relima ini khususnya Lokus Parepare bisa nanti, karena kan saya belum jalan ke semua tempat Pak. Masalahnya pelatihan kami baru selesai juga di akhir tanggal 20-an kemarin. Jadi kesempatannya masih akhir bulan ini tuh mengenal dulu deh gitu. Saling mengenal. Kata Pak Kadis kemarin, tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau sudah nggak disayang berarti itu takdir berarti. It's so easy sudah kenal tapi nggak disayang, itu berarti takdir. Benar. Itu ya Pak, ya kalau menurut saya. Benar ya. Jadi kalau Masjid Raya ini Pak Maman, Pak Akbar, Pak Dimas, jadi kami untuk sementara akan mengurus dulu nomor pokok perpustakaan. Balik tadi pertanyaannya Bapak ya. Nomor pokok perpustakaan, dan kemudian tetap mengajak ini para jamaah dan anak-anak kita sekeliling ini untuk datang ke perpustakaan untuk membaca. Mungkin seperti itu dulu, dan kita sudah bicara dengan kepala sekolah DDI di bawah, dan dia mengatakan bahwa insya Allah 2 kali dalam 1 minggu anak-anak kita ini kita dorong masuk di perpustakaan. Nanti saya dikasih tahu jadwalnya. Kalau seperti itu. Perencanaan sendiri Pak Sek, pembukaan perpustakaan ini kan masih launchingnya gitu ya. Iya, jadi insya Allah kita akan launching nanti, tapi untuk sementara ini tetap kita buka. Kalau jam 10 pagi itu saya sudah minta ada staf 2 orang itu untuk buka di situ supaya nggak apa-apa yang ngopi-ngopi bisa Jadi kita siapkan buku tamunya, buku-buku yang lainnya yang dibutuhkan lah di situ ya. Termasuk nanti kita siapkan komputernya untuk mendata semua buku-buku yang ada. Itu tadi yang saya katakan bahwa untuk sementara kita belum bisa pinjamkan, cukup kita baca aja dulu. Terkait yang disampaikan Pak Ketua tadi, Pak Ketua DPR tadi, Bapak Insinyur Haji Karudin Kadir Remesi ini, memang ada beberapa buku peninggalan Gurta dulu yang sebenarnya buku itu kita persiapkan untuk kita simpan baik-baik untuk persiapan kita membuat museum. Di masjid kita ini kan banyak peninggalan-peninggalan ulama-ulama dulu. Sejarah ini. Ada buku yang dibuat tahun 40-an. Kawasan bersejarah ini. Itu kita simpan. Ini kan masjid kita ini masjid cagar budaya. Makanya rencana tahun lalu sebenarnya kita sudah komunikasi dengan Ketua DPR sendiri beserta dengan Ketua Komisi 2 bidang Kesra, bidang keagamaan, dan
mau membantu kita untuk merenovasi lantai 2 ini untuk dibuat museum. Karena banyak barang-barang peninggalan dulu yang kami amankan semua di sini. Bisa jadi objek wisata ya. Sejarah seperti itu. Dan kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Parepare, terutama bagian kebudayaan untuk itu, dan mereka mereka siap untuk menggilir nanti sekolah-sekolah datang ke Masjid Raya ini untuk melihat peninggalan Gurutah. Di lantai itu tempat yang agak sakral. Nanti Gurutah Pak Baja ini banyak peninggalannya di sini, dan kami sudah pernah menerima surat dari anaknya bahwa tidak merasa keberatan kalau nama orang tuanya digunakan di Masjid Raya, karena memang orang tuanya dulu paling lama di Masjid Raya ini. Itu siap berkontribusi dengan rekaman-rekaman. Terima kasih Pak semua kru dari Mesra yang tiada henti-hentinya selalu melive ini semua kegiatannya Masjid Raya. Dan tentunya sebagai bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai pelaku sejarah dan sejarah. Iya, betul sekali. Ya harus direcord supaya anak kita juga tahu gitu kan. Dan saya sangat yakin Pak Rahman DJ pasti juga yakin, optimis, apalagi dengan Ibu Ida ya, dengan trik-triknya bagaimana menarik minat baca. Cuma mungkin untuk tahun ini itu terkendala tempat kita direnovasi di atas itu untuk museum karena sementara ini ada pemotongan anggaran efisiensi makanya di pending dulu. Insya Allah mudah-mudahan perekonomian di Republik ini kembali normal. Tahun depannya Insya Allah kita akan perbaiki untuk museum di situ. Amin. Ini barang-barang Gurutah ini banyak, ada lemari tua, ada tempat duduknya Gurutah, ada mimbar pertama yang dibuat tahun 30-an. Tongkatnya, ada semua banyak ini. Buku-bukunya Gurutah ini kita simpan di sini, di lantai 2 di sini di atas ini. Betul. Itu dalam lemari kita amankan, tapi saya sarannya Pak Ketua kalau tidak bisa kasih keluar, jadi kita copy saja baru ditampilkan di situ. Bisa Insya Allah. Oke Pak, saya kembali lagi ke buku-buku yang 1000 tadi itu. Itu buku-buku tentang apa? Itu kan menjadi acuan kita membaca buku seperti apa, kan minat berbeda. Untuk di 1000 judul itu yang sudah ada sekarang itu terkait tentang apa? Yang 1000. Maksudnya update nggak tuh? Gaul nggak tuh bukunya tuh? Kalau saya baca tuh menarik nggak tuh bukunya? Lupa bawa contohnya. Saya sudah kalau yang di RBCD saya sudah buka, saya sudah baca itu di box. Jadi saya ngelihatnya karena kan saya juga penerima, jadi saya istilahnya pure, saya juga baru belajar nih isinya gitu kan. Yang saya cermati itu memang box 1 sampai box 8. Ada 12 box. Jadi box 1 sampai 8 itu tuh pengarangnya rata-rata Indonesia ya. Indonesia, ilustratornya juga Indonesia. Nah, box 10 sampai 12 itu ASEAN. Jadi isinya bisa fiksi dan non fiksi, cuman cara menceritakannya seperti buku cerita anak. Jadi karena ini memang kan buku cerita anak gitu, bahan bacaan bermutu, buku cerita anak. Jadi kalaupun dia non fiksi kayak misalnya yang saya baca kemarin itu tentang pemanah yang dari Seoul gitu, atau tentang pejuang lingkungan yang ada di India gitu. Tapi yang cara inspiratif cara berceritanya, cara bercerita anak, gambarnya kesannya seperti non fiksi. Gambarnya berwarna-warni atau kadang-kadang malah abstrak seperti ruangan ini kan sangat colorful ya. Seperti itu kurang lebih gitu. Nggak ada di internet nih Pak Dimas, nggak ada di internet, ada di sini nih. Jadi di situ saya lihat sama mati ada terkait dengan persoalan agama ada. Kemudian pengetahuan umum ada. Maksud saya ke situ karena kan kita bayangan kita ini perpustakaan masjid. Artinya kan mungkin lebih banyak ke agama misalnya. Karena kan ini Pak gini ya, dari 24 itu kan ada perpustakaan kelurahan, ada perpustakaan komunitas, bukan TBM ya, taman baca, dan rumah ibadah. Jadi rumah ibadah itu termasuk 3 gereja, 3 gereja ya Pak, 4 gereja dan 5 masjid kalau nggak salah yang ada di Parepare yang terima. Jadi dia universal. Anda bisa saja menemukan di dalamnya tanda salib. Nah, bisa saja Anda menemukan cerita dan Anda bisa saja melihat gambar itu di situ gitu kan. Atau
cerita-cerita yang lain, agama-agama yang lain gitu. Jadi dia universal banget. Namanya juga perpustakaan ya. Buku Cipta Anak ya, dia buku perpustakaan. Universal. Jadi, kalau yang Bapak maksud tadi untuk masjid, itu sebenarnya bisa nanti diproposalkan Pak, namanya bantuan komunitas. Jadi Bapak bisa menuliskan buku-buku apa yang Anda mau gitu, dan diusahakan dipenuhi oleh Perpusnas gitu. Jadi itu perpustakaan komunitas. Nah, tadi balik lagi saya belum menjawab pertanyaan Bapak tentang apa sih yang harus disiapkan selain NPP gitu kan. Nah, nanti kan ada BIMTEK-nya nih. Buku yang 1000 itu, yang 24 itu ada BIMTEK-nya nanti Pak. Dari Perpusnas dari tanggal 12 sampai 14 Agustus nanti ini. BIMTEK-nya. Ya, terus paling nggak harus punya lah istilahnya logbook gitu kan, buku keluar, catatan keluar, terus koleksinya sudah berapa eksemplar gitu kan. Inventarisir gitu ya. Iya, ada koleksinya, jadi nanti kalaupun nanti diberikan bantuan nanti kan menunjang gitu, tidak double key misalnya gitu kan. Nah, kalau yang tadi tuh bisa masuk ke jenis perpustakaan komunitas. Iya. Ya misalnya komunitas nelayan gitu kan, boleh tuh sebenarnya, boleh mengajukan ke Perpusnas. Segmennya ya. Iya, bahwa kami nih nelayan-nelayan di Kota Parepare pengen nih diupdate nih ilmunya. Gimana cara mengangkat paus misalnya gitu. Perahunya biar nggak bocor. Nggak bocor gimana gitu. Saya nggak tahu apa. Maaf ya. Jadi misalnya gitu kan. Bagaimana menghitung bintang di langit. Iya betul. Yang jelas kita akan pastikan bahwa buku-buku ini you nggak bakalan dapat di googling pokoknya. Iya. Oke, baik. Waktu kita terbatas tinggal 3 menit. Silakan, barangkali ada kata-kata yang saya dulu. Silakan. Ini closing statement ini Mbak. Iya. Jadi nanti Mbak Ita juga ya kasih waktu ya. Wajib dia, wajib. Jadi saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Perpusnas RI yang telah kembali menghidupkan perpustakaan Gurta di Masjid Raya ini dengan bantuan tadi, dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan Kota Parepare, Pak Haji Ahmad Masdar, beserta seluruh stafnya yang selama ini telah banyak membantu membimbing kami dalam pengelolaan perpustakaan. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ketua DPRD Kota Parepare yang tadi telah mengikhlaskan bukunya untuk dibawa ke perpustakaan masjid. Menghibahkan bukunya. Ya, juga terima kasih kepada Masjid Ita sendiri, Relima sendiri selama ini yang kami berharap akan tetap mendampingi kami untuk perkembangan perpustakaan ke depan. Seperti itu Pak. Pengurus terbuka ya kalau ada masyarakat yang mau menyumbangkan bukunya seperti Pak Ketua tadi. Itu ya. Terbuka Pak Rahmandi. Ya, terbuka sekali. Saya tempo hari juga dapat telepon dari Ustaz Ibrahim Laiman. Dia ada buku juga yang mau diberikan ke Masjid Raya, untuk perpustakaan Masjid Raya ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Ustaz Ibrahim Laiman. Ada rencana Bang Dimas mau membuat running text bagi yang ingin menyumbangkan bukunya, mungkin silakan langsung ke masjid. Nanti kami minta tolong kepada Kurul Mesra untuk buat. Kalau ada yang ingin menyumbangkan bukunya untuk perpustakaan di Masjid Raya, boleh. Ya, silakan menghubungi kami. Seperti itu. Bisa diserahkan di sini, nanti kita yang serahkan. Di sini, ke sini. Jadi Ibu Ita, mudah-mudahan tidak bosan-bosan ini. Yang sampai nanti habis waktu di Desember, kalau bisa seterusnya gitu mendampingi kita nih. Biar lebih ceria lagi. Saya mau aja kalau Iya. Oke, silakan Bu Ita. Iya. Oh, nomor telepon saya. Oh, salah. Nanti diminta nomor teleponnya. Oke. Kalau saya itu nitip sedikit dari Relima ya. Jadi Relima itu bukan sekedar program, tapi gerakan sosial. Jadi tugasnya menyalakan cahaya literasi di ruang-ruang hidup masyarakat. Menyala. Oke, insya Allah sebagai relawan, namanya juga relawan, itu bekerja dengan hati, nalar dan aksi nyata. Juga mudah-mudahan bisa jadi penggerak perubahan. Jadi semua orang-orang di sini bisa menjadi penggerak perubahan dari titik kecil aja. Jadi ini kecil mungkin, insya Allah kan kalau kecil bisa jadi gambar besar. Iya. Dan saya kan usaha Ibu Ita ini dalam relawan literasi ini akan membuat bangsa ini lebih maju dan lebih kuat tentunya. Amin. Seperti itu. Boleh satu lagi Bu? Silakan. Harapan kepada pendengar Radio Mesra dan jamaah Masjid Raya terkait perpustakaan. Harapannya, harapan saya semoga pendengar Radio Mesra
bisa mengambil manfaat dari kerjasama Masjid Raya dengan Dinas Perpustakaan Kota Parepare dengan Perpusnas. Itu di sini sudah ada buku dan Anda sudah mendengarkan bahwa akan ada dibuka museum. Saya dimohon kerjasamanya untuk mendukung program-program yang sudah dirancang oleh Perpustakaan Kota, Perpusnas, dan Masjid Raya kita ini. Mari kita bekerja bersama, tanda kutip, mari kita paling tidak dari keluarga Anda masing-masing dulu, tidak harus keluar dari keluarga dulu. Dengan begitu bisa menjadi lebih banyak kalau dia keluar. Iya, gitu. iya, lokomotif ya. Iya. Keep listening to Radio Mesra. Thank you very much. Selalu dengarkan Radio Mesra ya. Iya. I hope you enjoy with me. Silakan Mas. Bu Ita, terima kasih waktunya, kesediaannya untuk hadir di studio kami. Pak Rahman DJ, Sekretaris Pengurus Masjid Raya juga terima kasih. Dan Insan Mesra, terus dengarkan Radio Mesra, dan insya Allah nanti subuh kita juga kedatangan dai dari Sidrap. Di kajian subuh bisa mendengarkan Radio Mesra, atau kita rame-rame untuk sholat berjamaah di Masjid Raya. Kemudian besok Jumatnya kita ada Jumat Berkah, dan nanti di pada maghrib Jumatnya kita ada ngopi berjamaah. Terima kasih kesediaan waktunya untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya.